Catatan lontara riwayat Tuanta Salamaka Rigowa menyatakan bahwa ayah Syekh Yusuf bernama Galarang Monconglu, yang merupakan saudara dari Raja Gowa Sultan Alauddin Imangrang, Daeng Marabia, Raja Gowa yang beragama Islam. Sultan Alauddin menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan pada 1603. Ibu kandung Syekh Yusuf, tak lain adalah Aminah binti Dampang Komara, keturunan bangsawan Kerajaan Talo, kerajaan kembar yang berdampingan dengan Kerajaan Gowa. Kisah perjuangan Syekh Yusuf dalam mempertahankan kedaulatan di bumi Nusantara menjadikan dirinya diasingkan di Ceylon, Sri Lanka dan Afrika Selatan. Syekh Yusuf tidak hanya milik masyarakat Bugis, namun juga warga Muslim Nusantara, Ceylon dan Afrika. Presiden Afrika Selatan, pada 1994 menetapkan Syekh Yusuf sebagai pejuang kemanusiaan. Sementara, di negeri ini, Syekh Yusuf dianggap sebagai waliullah yang menyambungkan sanad keilmuan, menggerakkan perjuangan melawan kolonialisme hingga mewariskan jejaring tarekat yang dianut keluarga dan muridnya hingga kini. Pada masa hidupnya, Syekh Yusuf membawa perubahan penting dalam perjuangan dakwah yang diembannya. Syekh Yusuf dikenal di Kesultanan Banten, Tanah Bugis, yaitu Sulawesi Selatan, Ceylon Sri Lanka, dan Capetown Afrika Selatan. Dalam pengasingan di Ceylon dan Capetown, Syekh Yusuf mengembangkan Islam dengan mengajar warga, hingga menjadi komunitas Muslim di negeri tersebut. Jejak komunitas Muslim dan keturunan Syekh Yusuf di Ceylon dan Capetown masih dapat dilacak hingga kini. Pada 2009, Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan Oliver Tambo, penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan. Penghargaan ini penting untuk mengenang sosok Syekh Yusuf di dataran Afrika, atas jasa besarnya dan menjadi inspirasi warga. Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki, menyerahkan penghargaan langsung kepada 3 ahli warisnya, di antaranya Andi Makmun dan Syahib Sultan. Wapres Yusuf Kala menyaksikan langsung prosesi penyerahan penghargaan ini, di Union Building, Pretoria, Afrika Utara. Lahir di Tanah Bugis, Syekh Yusuf mendapat tempaan pendidikan Islam dari keluarga dan ulama di kampungnya. Beliau mengaji Al-Quran kepada Daeng Ri Tamasang. Setelah itu, ia berkelana ke pesantren Bontoala untuk mengaji ilmu-ilmu bahasa, semisal Nahwu, Sorof, Balagoh, dan Mantik. Pada waktu itu, Syekh Yusuf mengaji kepada ulama asal Yaman, Syekh Ba'alawi bin Abdullah, yang dikenal sebagai Al-Alamah Tahir, pengasuh pesantren Bontoala. Setelah menamatkan belajar di Bontoala, Syekh Yusuf melanjutkan mengaji kepada Syekh Jalaluddin Aidit, ulama asal Aceh yang mengembara ke Bugis. Di bawah asuhan Syekh Jalaluddin, di pesantren Cikoang, belajar selama beberapa tahun. Syekh Jalaluddin kemudian mengutus Syekh Yusuf untuk belajar ke Tanah Hijaz untuk mengaji lebih intens kepada ulama-ulama Haramain. Tak lama berselang, pada tanggal 22 September tahun 1644, Syekh Yusuf berangkat menuju Hijaz, dengan menggunakan kapal penumpang. Pada waktu itu, transportasi laut dari kawasan timur Nusantara melalui Banten untuk menyusuri Selat Malaka, hingga menembus ke kawasan pesisir Arab. Ketika singgah di Banten, Syekh Yusuf berkenalan dengan putra mahkota Kerajaan Banten, Abdul Fattah, yang merupakan putra Sultan Abu Al-Mafakhir Abdul Qadir, tahun 1598 sampai tahun 1650, penguasa Kerajaan Banten. Selain Banten, dalam perjalanannya, Syekh Yusuf singgah di Aceh. Di kawasan Serambi Maka ini, Syekh Yusuf melakukan komunikasi dengan ulama dan pemimpin Tariqah Al-Qadiriyah di Aceh, Syekh Muhammad Jilani bin Hasan bin Muhammad Hamid Al-Raniri. Ketika singgah di Banten dan Aceh, Syekh Yusuf menghabiskan waktu selama sekitar 5 tahun, untuk melakukan interaksi dengan ulama setempat. Dalam perjalanan panjangnya, Syekh Yusuf singgah di Yaman, atas saran dari gurunya selama di Aceh, Syekh Muhammad Jilani. Di Yaman, Syekh Yusuf berguru kepada Syekh Abu Abdillah Muhammad Abdul Baqi, ulama terkenal di Yaman, Khalifah Tarekat An-Naqsyabandiyah. Syekh Yusuf tidak berhenti di satu titik, di satu guru. Ia terus berupaya menyegarkan dahaga spiritual, dahaga pengetahuannya. Dalam pengembaraannya, Syekh Yusuf meneruskan perjalanan ke Bandara Al-Zubaid, berguru ke Syekh Ali Al-Zubaidi, seorang muhadis dan sufi. Dengan Sayyid Ali, Syekh Yusuf mendapatkan ijazah thoriqoh dari silsilah keluarga Asada Al-Ba'alawiyah. Perjalanan panjang di Yaman, diteruskan menembus Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian, Syekh Yusuf menuju Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah. Di kota ini,
Syekh Yusuf berguru kepada Syekh Ahmad Al-Kushi, Mullah Ibrahim Al-Kaurani dan Hasan Al-Ajami. Tiga ulama inilah, yang menjadi referensi keilmuan dan tradisi tasawuf yang menyambungkan jaringan ulama Nusantara dengan ulama Haramain. Syekh Yusuf masih belum puas dengan dahaga pengetahuan, dan kehausan akan guru yang mencerahkan. Ia terus berjalan menuju Syam, Damaskus, dan Turki. Di Syam, Syekh Yusuf memperdalam pengetahuan, dan mengasah kepekaan batin, kepada beberapa guru. Di antaranya, Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad Al-Khalwati Al-Quraisy. Setelah berkelana dari Syam dan Turki, Syekh Yusuf kembali ke Makkah, untuk mengaji dan mengajar. Ketika musim haji tiba, Syekh Yusuf mengajar santri-santri Nusantara, terutama yang berasal dari kawasan Bugis. Di antara murid-muridnya, ialah Syekh Abu Al-Fat Abdul Basir Al-Darir, Tuan Rapang, Abdul Hamid Karaeng Karunrum dan Abdul Qadir Majeneng, merekalah yang kemudian meneruskan ajaran tarekat Khalwatiyah, Syekh Yusuf di tanah Bugis. Sufisme Syekh Yusuf. Bagaimana Sufisme Syekh Yusuf, yang diwariskan kepada keturunan dan pengikutnya? Dalam pandangan Syekh Yusuf, Allah tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menandingi. Sesungguhnya, Allah Ta'ala disifati dengan ayat Al-Quran As-Surah ayat 2, yang bermaksud, tiada Tuhan apapun yang menyerupainya. Konsep Tauhid Syekh Yusuf tidak lepas dari konsep Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan zat dan sifat bagi Allah, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran. Syekh Yusuf menyebutnya sebagai Umul Itikot, induk dari keimanan. Baginya, ayat tersebut menegaskan bahwa dasar Tauhid yang sebenarnya mesti dipegangi dan diyakini. Bahwa unsur-unsur ketauhidan yang mesti diyakini orang yang menjalani suluk di antaranya. 1. Tauhid Al-Ahad, meyakini bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud kodim, tidak berpemulaan, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, muqawwim layoirihi, mengadakan selainnya. Allah Maha Tunggal, tidak bermula wujudnya, tiada ujungnya, dan tiada serupanya. 2. Tauhid Al-Afal, meyakini bahwa sesungguhnya Allah, pencipta segala sesuatu. Dialah yang memberi daya dan kekuatan dalam melaksanakan segala urusan. Allah berkehendak, dan semua kehendak manusia berada dalam kehendak Allah. 3. Tauhid Al-Mayyah, meyakini bahwa sesungguhnya Allah bersama hambanya, dimanapun berada. 4. Tauhid Al-Ihatah, meyakini bahwa sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu. Dimensi tasawuf Syekh Yusuf bergerak dalam konsep keyakinan terhadap Allah, mengelaborasi konsep Tauhid sebagai pintu masuk untuk mengenal Zat yang Maha Besar, Allah Maha Agung. Inilah jalan pembuka, yang disadari Syekh Yusuf sebagai pelajaran awal bagi pengikutnya untuk mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta. Dalam Risalah Al-Futuhah Al-Ilahiyah, Syekh Yusuf merinci rukun tasawuf dalam 10 perkara. Bagi Syekh Yusuf rukun tasawuf ini, menjadi penting bagi salik untuk berada dalam garis perjalanan mendekat menujunya. 10 rukun tasawuf, yakni: pertama, tahrid at-tauhid, memurnikan ketauhidan kepada Allah, dengan memahami makna keesaan Allah, yang disarikan dari kandungan surat Al-Ikhlas. Selain itu, meyakini Allah dengan menjauhi sifat tasbih dan tajsim. Kedua, faham al-simai, bermaksud memahami tata cara menyimak petunjuk dan bimbingan Syekh Mursyid dalam menjalani pendekatan diri, kepada Allah. Ketiga, husn al-ishra, bermaksud memperbaiki hubungan silaturahmi dan pergaulan. Keempat, itar al-itar, bermaksud mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri demi mewujudkan persaudaraan yang kukuh. Kelima, tark al-ikhtiar, bermaksud berserah diri kepada Allah tanpa itimat kepada ikhtiar sendiri. Keenam, surat Al-Wuj, memahami secara jernih hati nurani yang seiring kehendak al-haq. Ketujuh, al-kafan al-khawatir, bermaksud membedakan yang benar dan salah. Kedelapan, khotrot as-safar, bermaksud melakukan perjalanan untuk mengambil itibar dan melatih ketahanan jiwa. Kesembilan, tark al-iktisab, bermaksud mengandalkan usaha sendiri, akan tetapi lebih bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Kesepuluh, tahrim al-idhar, bermaksud tidak mengandalkan pada amal yang telah dilakukan, melainkan tumpuan harapannya kepada Allah. Menurut Syekh Yusuf, manusia yang sempurna, al-insan al-kamil, merupakan manusia yang sampai ke makom marifat. Bukan hanya manusia biasa yang berislam secara dangkal. Syekh Yusuf memberi penekanan tentang hakikat marifat dalam kekhususan tingkatan manusia sebagai al-insan al-kamil. Manusia sempurna akan ingat Allah dalam segala urusan, kapanpun dan dimanapun berada.
Pengasingan tak mampu meredupkan pengaruh yang dipancarkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Di Sri Lanka ia menghasilkan salah satu karyanya Safinah An-Najah. Baginya, pengasingan di benua India, Sri Lanka, adalah tempat ia mengharap berkah, seperti halnya Nabi Adam yang telah diturunkan dari surga ke benua India. Hal ini ia kemukakan dalam kata pengantar dalam kitab Safinah An-Najah. Pengasingan di Sri Lanka tak mampu membendung pancaran dakwah yang dijalaninya. Bahkan kehadirannya menarik banyak jamaah haji Melayu yang menghampiri dirinya ketika mereka singgah dalam perjalanan menuju Mekah. Salah satu karyanya, Risalah Al-Ghayat ditulisnya untuk para kawannya, yaitu jamaah haji dari Nusantara. Tentu saja hal ini membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir. Pada tahun 1106 Hijriah, 1693, Belanda mengasingkan Syekh Yusuf yang sudah berusia 68 tahun ke tempat yang lebih jauh, yaitu ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari memang bukan pembawa agama Islam yang pertama di Afrika Selatan, namun ia menghidupkan agama Islam di sana. Islam berkembang luas di Afrika Selatan berkat dakwah Syekh Yusuf Al-Makassari. Sepanjang hidupnya ia menuntut ilmu, berjihad melawan penjajah dan berdakwah, menjelajah dari Sulawesi, ke Banten, Yaman, Damaskus, Mekah, Sri Lanka hingga Afrika Selatan. Di mana ia berpijak, disitulah dakwahnya berkembang, mengokohkan agama Islam, menarik umat dari penguasa hingga rakyat jelata. Beliau wafat pada 22 Zulqoidah 1111 Hijriah, tanggal 22 Mei tahun 1699, dimakamkan di Faure. Hingga kini, ribuan peziarah setiap tahun mengingat dengan hikmat kebesaran perjuangannya. Ada juga pendapat yang menyatakan, bahwa jenazah Syekh Yusuf telah dibawa pulang dan dimakamkan di Makassar. Wallahu a'lam. Kisah, dinarasi jejak kiai dari beberapa sumber media online, yang dipublis oleh 1. Munawir Aziz, 2. Begi Rizkiansyah, penggiat jejak Islam untuk bangsa, semoga bermanfaat amin.